Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, pada kesempatan kali ini saya akan sedikit menyampaikan materi tentang Muhammad Ibni Idris Asy-Syafi'i. Pemikiran hukum Islam, perspektif sejarah nasional. Profil nama lengkapnya adalah Muhammad bin Idris bin Abbas bin Syajil bin Al-Saib bin Ubaid bin Abu Yazid bin Hashim bin Al-Muthalib bin Abdi Manaj. Al-Syafi'i lahir dalam keadaan yatim pada bulan Rajab tahun 150 Hijriah di Gaza, Palestina. Pendidikannya diawali dengan belajar di Kotab, dan berkat kecerdasan dan ketekunannya ia selesai menghafal Al-Quran ketika masih berusia 7 tahun. Pada usia 23 tahun dan berguru kepada Imam Malik. Sejarah mazhab Al-Syafi'i. Yang pertama, periode persiapan. Di zaman Al-Syafi'i memperoleh banyak pengalaman yang memperkaya khazanah keilmuannya dan diskusi-diskusi dengan tokoh utama mazhab Hanafi serta memperluas wawasan serta mematangkan pemikiran kepribadiannya. Akumulasi dari aktivitas ilmiahnya merupakan faktor penting yang mendorong dan sekaligus membantu Al-Syafi'i membentuk suatu mazhab fikih tersendiri. Kedua, periode pertumbuhan. Pada saat kedatangan yang kedua ke Baghdad sampai dengan tahun 199 Hijriah saat ia pindah ke Mesir, bisa disebut sebagai periode pertumbuhan bagi mazhab Al-Syafi'i di Irak. Inilah menurut sebagian penulis sejarah fikih Al-Syafi'i, menulis Al-Risalah dan Al-Hujah, serta memperkenalkan pemikiran barunya. Imam Al-Syafi'i merasa perlu untuk merumuskan metode istinbar sendiri dan fatwa-fatwa fikih yang dikemukakannya. Pada periode ini dikenal dengan sebutan Hawl Al-Qadim. Kemudian selanjutnya periode kematangan Al-Jadid, dan pada tahun 198 Hijriah Imam Syafi'i pindah ke Mesir. Di sana melakukan istinbar yang membuat pemikiran fikihnya memiliki argumen atau dalil-dalil yang kuat. Akibat dari penemuan barunya dalam metode istinbat serta dipengaruhi oleh perkembangan sosial politik masyarakat Mesir, ia menyatakan rujuk. Periode pengembangan dan pengayaan periode ini berlangsung sejak wafatnya Al-Sya sampai pertengahan abad ke-5. Pada para murid dan penerus mazhab Al-Syafi'i dari berbagai generasi atau rabugat yang telah mencapai derajat ijtihad dalam penemuannya terus melakukan istinbat hukum untuk masalah-masalah yang dihadapi. Pandangan Imam Al-Syafi'i terhadap ijtihad dan taklid. Al-Syafi'i ada menyatakan bahwa setiap peristiwa yang
terjadi di dalam kehidupan setiap muslim, pasti terdapat ketentuan hukumnya atau indikasi yang mengacu pada ketentuan hukum tersebut. Jika ketentuan hukum itu disebutkan, maka harus diikuti. Jika tidak, maka haruslah dicari indikasi yang mengacu pada ketentuan hukum tersebut dengan melakukan upaya ijtihad. Mungkin cukup sekian yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.